Pemerintahan Prabowo berinisiatif menyalurkan berbagai bantuan sosial bansos yang dicairkan di awal Juni atau sebelum Hari Raya Keagamaan Idul Adha karena beberapa alasan utama yang berfokus pada kebutuhan masyarakat dan stabilitas ekonomi agar meningkatkan daya beli masyarakat karena lazimnya Hari Raya Keagamaan biasanya diiringi dengan peningkatan kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan keperluan lainnya. Pencairan bansos sebelum Hari Raya bertujuan untuk membantu keluarga yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan tersebut sehingga mereka dapat merayakan Hari Raya dengan lebih layak dan tenang. Menghadapi libur Hari Raya Lebaran dan libur sekolah, pemerintah telah menyiapkan bantuan sosial sedikitnya 8 macam. Nah, apa sajakah? Simak info lengkapnya setelah intro singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, semoga damai sejahtera mengiringi langkah kita dan maju bersama menyongsong masa depan. Amin ya rabbal alamin. Bansos di era Prabowo 2025 dirancang untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, terutama menjelang hari raya dan libur, dengan penekanan pada ketepatan sasaran, pemberdayaan, dan digitalisasi. Pencairan sebelum hari raya seperti Idul Fitri, Idul Adha bertujuan meringankan beban ekonomi dan meningkatkan konsumsi sejalan dengan visi menghapus kemiskinan ekstrim dalam 2 tahun pertama pemerintahan. Nah, pemerintah menyiapkan sedikitnya 8 bantuan sosial yang mulai cair di awal Juni 2025, tepatnya mulai hari ini yang cair secara bertahap, yaitu yang pertama, bantuan subsidi upah BSU Rp150.000 per bulan untuk 17 juta pekerja dengan gaji di bawah 3,5 juta rupiah diberikan pada bulan Juni-Juli 2025. Berdasarkan informasi terbaru, kelompok sasaran penerima bantuan subsidi upah BSU meliputi pekerja atau buruh, warga negara Indonesia, WNI yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan NIK memiliki gaji di bawah 3,5 juta rupiah per bulan atau setara dengan upah minimum provinsi UMP sesuai data terakhir yang dilaporkan pemberi kerja ke BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya, untuk bansos yang kedua, ada penebalan bantuan sosial dan pemberian bantuan pangan. Pemerintah akan menambahkan kartu sembako sebesar Rp200.000 per bulan untuk sekitar 18,3 juta keluarga penerima manfaat atau KPM bansos. Selain itu, bantuan pangan beras 10 kg juga akan dilanjutkan untuk sekitar 18,3 juta KPM bansos. Program ini akan dijalankan oleh Kementerian Sosial, Bappenas bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Pangan, Kementerian Pertanian, dan Bulog. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2025 di kisaran 5% dengan memanfaatkan momentum liburan sekolah pada bulan Juni-Juli 2025. Pemerintah berupaya menjaga daya beli masyarakat dan meningkatkan konsumsi domestik melalui berbagai stimulus ekonomi. Selanjutnya, bantuan ketiga, berdasarkan informasi terkini, berikut detail diskon tarif listrik untuk bulan Juni-Juli 2025. Pemerintah memberikan diskon tarif listrik sebesar 50% untuk pelanggan rumah tangga PT PLN Persero, diskon tarif listrik. Diskon tarif listrik sebesar 50% kepada sekitar 79,3 juta rumah tangga pelanggan 1.300 PA ke bawah. Pemberlakuan diskon listrik skemanya sama dengan program diskon listrik pada bulan Januari-Februari 2025 lalu. Program ini akan dimulai pada 5 Juni 2025 sampai dengan 31 Juli 2025. Mekanisme penyaluran diskon yaitu pelanggan pasca bayar, diskon 50% otomatis diterapkan pada tagihan listrik untuk pemakaian Juni dan Juli 2025. Misalnya tagihan 100.000 akan menjadi 50.000 setelah diskon. Pelanggan prabayar, diskon diberikan langsung saat pembelian token listrik selama Juni dan Juli 2025.
Pelanggan membayar 50% dari harga normal untuk mendapatkan jumlah KWH 2 kali lipat. Contoh token 50.000 untuk daya 900 PA itu normalnya 35,87 kWh akan memberikan 71,74 kWh. Batas maksimal pembelian token untuk pelanggan prabayar, pembelian token diskon dibatasi setara 720 jam nyala, yaitu 450 VA, 324 kWh, untuk 900 PA, 648 kWh. Kemudian diskon listrik tidak memerlukan registrasi. Diskon diterapkan otomatis melalui sistem PLN tanpa perlu pendaftaran. Kemudian jika ada sisa token yang dibeli selama periode diskon tetap valid setelah Juni 2025 selama tidak ada perubahan data pelanggan, misalnya daya atau nama. Selanjutnya teman-teman, bantuan keempat PKH tahap kedua tahun 2025. Berdasarkan informasi terbaru, pencairan Bansos PKH tahap 2 untuk periode April-Juni 2025 memang dijadwalkan berlangsung secara bertahap dengan beberapa sumber yang menyebutkan kemungkinan pencairan di awal bulan Juni 2025 untuk beberapa wilayah. Meskipun prosesnya belum serentak di seluruh Indonesia. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menginformasikan atau mengkonfirmasi bahwa pencairan dimulai secara bertahap sejak akhir Mei 2025 untuk 16,5 juta KPM dengan anggaran 10 triliun dan proses akan berlanjut hingga bulan Juni 2025. Variasi antar wilayah penyaluran secara bertahap karena bergantung pada kesiapan data di setiap daerah. Beberapa wilayah mungkin sudah mencairkan dana sejak Mei, sementara wilayah lain termasuk kemungkinan daerah Anda baru akan menerima di awal Juni atau bahkan sampai pertengahan Juni 2025. Bantuan yang kelima, program sembako BPNT. Nah, berdasarkan informasi terbaru, pencairan bantuan pangan non-tunai BPNT tahap 2 untuk periode April-Juni 2025 memang dijadwalkan mulai cair secara bertahap sejak akhir Mei 2025. Tetapi beberapa wilayah mungkin baru menerima dana pada awal Juni 2025 karena proses administrasi dan verifikasi yang masih berlangsung. Nominal bantuan setiap KPM itu menerima Rp200.000 per bulan sehingga total untuk periode 3 bulan April-Juni adalah Rp600.000 per tahap untuk BPNT. Mekanisme penyaluran dilakukan dengan dua cara. Untuk KPM KKS, dana langsung ditransferkan ke rekening Bank Himbara. Untuk KPM tanpa KKS, pencairannya itu dilakukan melalui PT Pos Indonesia dengan surat undangan dari RT RW atau desa. Selanjutnya bantuan yang keenam ada diskon transportasi. Nah, terdapat 3 jenis diskon transportasi selama 2 bulan pada momen libur sekolah. Sekitar awal Juni 2025 sampai dengan pertengahan Juli 2025. Diskon tiket kereta sebesar 30%. Diskon tiket pesawat berupa DPN, DTP 6%. Diskon tiket angkutan laut sebesar 50%. Selanjutnya bantuan ketujuh, perpanjangan diskon iuran JKK 50%. Poin A, perpanjangan diskon 50% dilakukan kembali selama 6 bulan bagi pekerja sektor padat karya, yakni pada Agustus 2025 sampai dengan Januari 2026. Poin B-nya, penerapan program oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya bantuan ke-8, diskon tarif tol. Diskon tarif tol sebesar 20%. Diskon untuk sekitar 110 juta pengendara selama 2 bulan pada momen liburan sekolah sekitar awal bulan Juni 2025 sampai dengan pertengahan bulan Juli 2025. Skema program ini sama dengan pemberlakuan diskon pada Nataru dan Lebaran. Oke teman-teman, itulah 8 macam bantuan dari pemerintah baik secara tunai maupun non-tunai. Bantuan ini diberikan menjelang hari raya untuk meringankan beban ekonomi.
Bansos seperti PKH, bantuan pangan non-tunai, dan bantuan beras itu membantu mengurangi tekanan ekonomi, terutama bagi keluarga miskin yang terdaftar dalam DPSEN sesuai dengan arahan Presiden atau kementerian terkait seperti Kementerian Sosial berkomitmen untuk menyalurkan bansos tepat waktu sebelum Hari Raya untuk menunjukkan solidaritas dan dukungan kepada kelompok rentan seperti keluarga miskin, lansia, atau penyandang disabilitas agar mereka dapat merayakan Hari Raya dengan lebih baik. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.